Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Bapak akan sampaikan 4 keterampilan berbahasa yang bisa kalian latihkan di rumah. Sebagaimana Bapak sampaikan di kelas bahwa berbahasa merupakan sebuah keterampilan. Artinya apabila sering digunakan, sering dilatih, terus diasah, maka aktivitas berbahasa kita akan lebih baik. Keterampilan berbahasa yang dimaksud adalah yang pertama, keterampilan mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan menulis. Dan yang keempat, keterampilan berbicara. Meskipun pada pembahasannya secara teori itu terpisah, tetapi dalam proses keseharian, dalam kegiatan berlatih, itu sebenarnya menjadi satu kesatuan. Meskipun kita bisa melatih salah satunya dengan fokus pada apa yang akan kita latihkan. Kalau kita ingin berlatih mendengarkan, berarti keterampilan yang lainnya sebagai pendukung. Ini bisa kita lakukan dalam mendengarkan, misalkan cara pelafalan kata atau istilah baru. Terkadang kalau kita belum mendengar, kemungkinan besar cara pengucapan kita bisa keliru atau tidak menutup kemungkinan bisa salah. Lebih jauhnya, keterampilan mendengarkan ini adalah memahami apa-apa yang disampaikan oleh pembicara. Cara mengukurnya bisa kita mengucapkan ulang atau bisa didukung dengan keterampilan yang lain, misalkan dengan menulis apa-apa yang telah disampaikan orang, menjawab pertanyaannya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keterampilan membaca. Ini perlu kita latihkan, apalagi tingkatannya lebih tinggi dibanding dengan keterampilan mendengarkan, karena di sana ada proses menghubungkan ide-ide penulis dengan apa-apa pengalaman yang sudah ada dalam diri kita. Jadi tidak bisa lepas dari itu. Cara mengukurnya juga sama, bisa didukung dengan keterampilan yang lain, misalkan dengan membicarakan secara lisan apa yang telah kita baca, atau misalkan menulis ulang apa-apa hal-hal pokok, hal-hal penting yang telah kita baca. Keterampilan yang ketiga yang bisa kalian latihkan di rumah adalah menulis. Menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa aktif. Apa-apa yang kalian dengar, apa-apa yang kalian telah baca, bisa kalian tulis, diungkapkan dalam bentuk tulisan. Atau misalkan keterampilan ini bisa kita latihkan secara sederhana, misalkan
catat apa-apa yang kalian lakukan dalam keseharian. Kalian membuat jurnal, atau misalkan yang suka, yang hobi membuat puisi, membuat naskah pidato, atau kalian buat catatan sederhana untuk belajar jadi YouTuber misalkan. Kalian catat dulu, nanti bisa kalian sampaikan di video kalian. Itu bisa kita lakukan. Atau untuk anak perempuan misalkan bisa menulis resep-resep makanan, masakan. Kalian melihat apa yang ibu kalian lakukan, kalian catat langkah-langkahnya, membuat teks prosedur lah kalau secara teoritis seperti itu. Jadi itu upaya-upaya sederhana untuk belajar keterampilan menulis. Jadinya mulai dari yang sederhana. Yang terakhir adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sama halnya dengan keterampilan menulis. Dia merupakan sebuah aktivitas berbahasa aktif. Apa-apa yang kalian dengar, apa-apa yang kalian baca, mungkin juga apa-apa yang telah kalian tulis, disampaikan secara lisan. Cara melatihnya seperti tadi, misalkan kalian catatan kalian hafal puisi yang telah kalian tulis, kalian hafal, kemudian sampaikan secara lisan. Bisa kalian rekam, kemudian kalian upload ke media sosial yang kalian punya. Ini satu latihan sederhana. Dengan keterampilan berbicara, kita akan melatih seluruh potensi kita, pengetahuan kita, cara pemahaman kita, menekan emosi kita pada saat berbicara, menghadapi keadaan, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita atasi dalam berlatih berbicara. Tapi intinya adalah berbicara hal-hal yang sederhana, berbicara hal-hal yang kita pahami, berbicara hal-hal yang dekat, tidak berbicara hal-hal yang di luar jangkauan pengetahuan kita. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Selamat berlatih, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang kita lakukan intinya harus bermanfaat dan tentu bernilai, mudah-mudahan bernilai ibadah. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.